Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawah Kami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tiga proses yang dialami oleh seorang pewaris ilmu leluhur. Nah, jadi tiga proses inilah yang akan kita bahas di video dari tahap awal sampai tahap akhirnya itu gimana proses yang dialami oleh pewaris ilmu leluhur ya. Nah, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, comment, dan share agar video terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Oke, sahabat FC. Nah, jadi di dalam spiritual, ilmuwan spiritual yang diwariskan oleh leluhur kepada anak cucunya itu akan ada yang namanya proses. Setiap orang yang diwarisi itu pasti mengalami proses, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bisa, tidak. Pasti ada tahapan-tahapannya untuk bisa mendapatkan keilmuan ataupun kemampuan tersebut. Yang pertama pasti izinnya Allah Subhanahu wa taala, dan kedua memang adanya ciri-ciri tertentu di dirinya tersebut, yang itu yang banyak BFC sampaikan sudah di video-video sebelumnya, bisa dicek untuk sahabat BFC yang baru lihat video BFC, silakan dicek video-video yang terdahulu itu mengenai ciri-ciri dan segala macamnya itu banyak. Nah, jadi di sini BFC membahas tiga proses yang pastinya akan dialami saat mendapatkan warisan ataupun keilmuan dari leluhur. Yang pertama itu adalah pengenalan. Nah, pengenalan ini biasanya akan menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi, terus mencari tahu dengan hal-hal yang berkaitan tentang hal spiritual, gaib, dan segala macam. Ini timbul dari dalam dirinya, dari dalam hatinya untuk mencari tahu rasa penasaran yang besar. Nah, ini yang sering terjadi di tahap awal, sehingga uh, ketika menjumpai ataupun menemui orang-orang yang mungkin sudah paham, sudah memiliki pengalaman, itu akan pertanyaan itu akan banyak, akan timbul semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini dia pendam. Nah, itu jadinya rasa penasarannya tinggi, rasa pengetahuan tinggi, bahkan mungkin sampai cek-cek browsing segala macam untuk uh, mendapatkan pemahaman tentang yang ia alami. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tahap pembelajaran. Nah, yang mana pembelajaran ini itu mungkin melatihan dengan cara banyak tawasulan, zikiran, puasa. Ini proses saat pembelajaran untuk meningkatkan ilmu yang sudah dia pahami, terus dia amalkan, dia pelajari terus untuk meningkatkannya. Nah, itulah tahap kedua yang akan dialami oleh pewaris ilmu leluhur. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu yang mana ini adalah mungkin bisa dibilang pengamalan, ya dalam arti bukan pengamalan, penggunaan. Nah, penggunaan ketika dia sudah mencari tahu, terus mengamalkan, terus pasti dia akan menggunakan keilmuannya untuk dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi kalau kita sudah belajar, mengenal, memahami, terus mencari tahu tadi kan, terus dia mengamalkan, terus memahami, terus dia melatih dirinya, pastinya endingnya itu adalah menggunakan untuk kepentingan ataupun untuk membantu orang lain, karena posisinya ini memang uh, ketika seseorang itu diwarisi, pasti endingnya tujuannya itu membantu orang lain yang membutuhkan gitu. Nah, itu dia. Karena Pepsi juga mengalami hal tersebut, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa membantu orang menggunakan kemampuannya atas izin Allah untuk membantu orang lain yang mungkin kesulitan. Itu bisa dalam arti sakit, atau mungkin uh, apa ya,
perlu konsultasi, perlu perlu pemahaman atau pemikiran yang lebih mendalam lagi untuk menenangkan dirinya, karena pastinya orang-orang yang datang ke praktisi spiritual itu adalah orang-orang yang mempunyai masalah. Nah, gitu. Dan biasanya itu akan datang, dan pastinya kita akan membantu dia untuk menyelesaikan ataupun memberi pandangan-pandangan yang bisa dia gunakan nantinya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu. Nah, jadi intinya di sini yang pertama adalah uh, mencari tahu, rasa penasaran tinggi, yaitu tahap awal. Nah, mencari tahu terus tentang apa yang berkaitan yang dia alami, baru dia mengamalkan, mempelajari terus menerus untuk meningkatkan kemampuan yang ada, terus lalu menggunakannya untuk keperluan orang lain, dalam arti membantu orang lain, bukan membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, mungkin itu saja pembahasan singkat pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.